Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Suci Carmela, NIM 2018143202 dari 4F Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin memenuhi tugas akhir semester saya, yaitu mata kuliah Media Pembelajaran Inovatif Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dosen pengampu Ibu Putri Dwi Nur Hasanah MPD. Baiklah, di sini saya membuat media pembelajaran inovatif pendidikan guru sekolah dasar. Bisa dibilang media pembelajaran berbasis multimedia. Baiklah, di sini sumber saya dari buku tematik kelas 5 SD semester 2, tema 8 tentang lingkungan sahabat kita, dan subtema 1 manusia dan lingkungan. Dan di sini saya mengambil materi pembelajaran kedua. Baiklah, kompetensi dasar dari SBDP, seni budaya dan prakarya. 3.2 memahami tangga nada. 4.2 menyanyikan lagu-lagu dalam berbagai tangga nada dengan iringan musik. Konsep dasar IPA 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Dan selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. Yang kedua yaitu melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang ketiga yaitu melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Materi pertama yang saya jelaskan yaitu SBDP, di mana pengertian tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni, tangga nada dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada diatonis dan pentatonis. Di sini, pengertian tangga nada diatonis adalah tangga nada yang mempunyai dua jarak tangga nada, yaitu 1 dengan setengah. Nada-nada pada piano dan organ termasuk sistem diatonis, dan tangga nada diatonis ada beberapa macam, yaitu tangga nada diatonis mayor dan minor. Sedangkan pengertian nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memakai 5 nada pokok. Ragam tangga nada pentatonis dibedakan oleh jarak antar nada serta pilihan nada yang didengar. Mari kita dengarkan dan kita simak lagu Air Terjun. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terhempas. Air terjun di lembah mengalir terus. Dari lagu tersebut bahwa kita tahu tanda tempo yang digunakan itu adalah sedang, artinya lagu yang kita bawa tadi atau kita nyanyikan tadi itu dengan kecepatannya seperti orang yang lagi berjalan santai. Nah, pengertian tanda tempo itu sendiri adalah tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat lambatnya sebuah lagu yang harus dinyanyikan. Tinggi rendah nada menunjukkan tingkat ketinggian atau kerendahan dari sebuah bunyi nada tersebut. Selanjutnya yaitu materi IPA yang akan kita bahas tentang siklus air, di mana manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, kegunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air. Kita harus bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan pencipta alam. Mari kita simak video ini tentang penjelasan siklus air. Sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang ada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Manusia menggunakan air untuk berbagai kebutuhan, misalnya mandi, minum, mencuci, menyiram tanaman, dan berbagai kebutuhan lainnya. Namun, meskipun digunakan secara terus-menerus, air yang ada di bumi tidak akan habis. Hal ini terjadi karena adanya siklus air. Lalu,
Tahukah kalian apa itu siklus air? Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan, membentuk titik-titik air, dan proses tersebut disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke daratan rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, dari video itu kita sudah tahu kan pengertian siklus air itu apa dan bagaimana bentuk siklus air itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan atau saya jelaskan, dan jika ada salah kata maupun penjelasan yang saya paparkan tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan temukan saya di Instagram maupun Facebook. Dadah!